Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam kalian indah banget loh. Kakak merasakan nih getaran iman kalian ketika mengucapkan salam, membalas salam Kak Bimo. Jadi pengen ngulang, sudah 90 kebaikan dari pahala salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 180 kebaikan untuk kita semua, dan dosa kita diampuni 180 dosa ucapan salam. Nah, salam yang ketiga, saya akan gunakan salam anak Palestina yang menggelegar, yang semangat, dan membuat kita langsung melek untuk menangkap ilmu-ilmu baru dan semangat hidup untuk berjuang demi Islam. Wah, yuk. Salam yang ketiga ya. Tadi 180, tambah 90 lagi dong. 210 salam pahala kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas kan jawab salamnya? Ikhlas dong. Allah melihat, malaikat mencatat ya. Assalamualaikum kami ucapkan kepada hadirin sekalian yang telah memenuhi undangan pada acara pengajian. Tak lupa kami mohon doa restu kepada para ayah ibu. Semoga pertemuan kita ini tetap berkenan di hati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tak ada nabi setelah Nabi Muhammad diwafatkan. Adik-adik, Hamas Jogokarian ya. Di hari-hari Ramadan ini kita bertekad, Ramadan tidak boleh sia-sia. Harus tambah ilmu, tambah iman, tambah kuat kesanggupan kita untuk menjadi generasi penerus perjuangan masjid kita ini. Kelak Indonesia akan diwarnai oleh ketauhidan, keislaman, akhlak yang terpancar dari seluruh gerak tubuh kita dan disiarkan melalui dakwah masjid yang kita cintai. Khairul biqa al masjid wa syarrul biqa asyuk. Tempat yang terbaik adalah masjid, tempat yang terburuk adalah pasar. Apabila tidak dikelola oleh orang-orang yang berasal dari masjid. Begitu rupa yang kita yakini. Nah, pada hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah sebagai tanda keimanan kita yang telah limpahkan pada kita banyak nikmat anugerahnya. Tak lupa sholawat dan salam terhadiahkan kepada junjungan kita, mutiara alam yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu kalian gelisah, kalian sedang lapar, tapi kalau ada ucapan Nabi Muhammad, semangat dong, menyala dong ya, gembira. Karena kita menyebut nama dan mengucap sholawat untuk orang yang kita cintai. Bahkan cinta kita lebih besar, cinta kita pada Nabi Muhammad dibandingkan pada diri kita sendiri. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya beda pengucapannya ya. Anak Jogokarian cara sholawatnya beda dengan yang lainnya. Kenapa? Sungguh karena cinta, karena mengenal Nabi Muhammad itu siapa. Nah, Masya Allah ya. Hari ini kakak akan menyampaikan sebuah kisah tentang orang yang
seorang nabi yang jarang disampaikan oleh banyak ustadz dalam menyampaikan kisahnya. Siapa itu? Namanya adalah Yusha bin Nun. Kakak ulang ya. Yusha bin Nun. Tidak ada dalam jajaran nabi yang populer kita ketahui toh, ya kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, and Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Yulkifli, Syu'aib, and Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad, the last prophet Rasulullah. Yusha bin Nun itu siapa Kak Bimo? Kok belum kenal? Pernahkah kalian mendengar kisah Musa mencari sang guru sejati, Khidir alaihissalam? Pernah dengar siapa dia? Khidir? Pernah dengar? Musa? Pernah dengar? Ternyata ketika Musa berangkat mencari Khidir, ia bersama seorang laki-laki. Nah, keduanya diabadikan dalam Al-Quran. Ya, disebutkan, wa idh qala Musa lifatahu. Wa idh qala Musa lifatahu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya, fatahnya, mudanya. Nah, dalam surat Al-Kahfi ayat 60 tuh teman-teman semuanya, ceritanya ada pemuda nih membawa makanan bersama Musa menuju tempat di mana Khidir diperkirakan akan ditemui. Di tempat bertemuannya dua buah lautan. Nah, waktu itu mereka makan ya. Ketika makan lauknya, ikannya itu lompat ya. Udah dimakan, tulangnya itu dengan kepalanya lompat ke laut, hidup teman-teman semuanya. Yusha bin Nun, pemuda sebagai ajudan Musa ini diam saja. Tapi ketika Musa sempat ketika sudah melewati kawasan itu, ia bercerita, "Nah Musa, tadi ada peristiwa aneh." Peristiwa apa? Lauk yang sudah kita makan, ikannya melompat, udah mati kan? Itu melompat ke laut dan hidup Nabi. Oh, benarkah itu? Di mana terjadinya? Waktu kita makan. Ayo kita kembali ke sana. Kita kembali ke sana. Musa kemudian mengajak Yusha bin Nun ke tempat itu. Di tempat itulah memang Nabi Khidir alaihissalam bersabda, ya, bertinggal. Al-Kahfi 60 ya. Peristiwa itu, wa idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahnya, pemudanya ya, ajudannya waktu itu. Nah, teman-teman semuanya, Nabi Musa alaihissalam suatu hari didatangi oleh malaikat maut. Kadang orang menyebutnya sebagai malaikat Israel ya. Yang benar adalah malaikat maut dalam Al-Quran sebutannya. Malaikat Israel atau maut datang mendekati Musa. Hendak mencabut nyawanya. Musa yang gagah perkasa kaget teman. Karena tiba-tiba malaikatnya datang. Coba kalau kalian tiba-tiba sedang duduk, ada malaikat datang. Malaikat maut lagi. Kira-kira gimana? Nama kamu siapa namanya? Misalnya ya, Najib ya. Najib. Paling Najib langsung Najib. Najib ya. Kabur. Tapi malaikat nggak bisa ditinggal lari. Lebih cepat jalannya dibanding kita semuanya. Musa kaget. Karena kaget, ya nggak langsung menampar orang itu, makhluk itu. Plak ya. Dalam cerita disebutkan malaikat matanya terluka ya. Ditampar oleh Musa yang sangat pemberani. Musa kan nabi yang badannya paling gagah, perkasa ya. Dan dia tidak mengenal takut. Fir'aun saja dengan jutaan tentaranya, dia sendiri berani. Hanya mengajak Harun juru bicaranya. Berani. Ini satu orang datang tiba-tiba ditampar oleh Musa alaihissalam. Terluka matanya ya. Kemudian dia bertanya, "Siapa kau?" "Aku malaikat maut, ditugaskan Allah mencabut nyawamu." Musa mendapat informasi
perkataan itu, kemudian dia berdoa pada Allah, minta petunjuk. Ada dua opsi, dua kemungkinan. Satu, apakah ia mau hidup atau ia mau mati saja. Kemudian Musa tangannya diminta diletakkan di sebuah punggung lembu. Ada lembu, kemudian tangannya letakkan di atas punggung lembu itu, dan kemudian ia turunkan tangan kembali. Apa maknanya? Maknanya adalah seandainya engkau ingin hidup lagi, engkau akan hidup sesuai dengan hitungan jumlah bulu yang ada di punggung lembu itu. Tapi seandainya engkau mati, maka Allah menyiapkan balasan terbaik untuk Musa di kehidupan surga sana. Ternyata Musa memang sebelum mau surga, sekarang tinggal di langit yang ke-6. Langit ke-6 ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad berjumpa dengan Musa di langit yang ke-6. Musa kemudian, wah, kalau sebanyak itu hitungan bulu-bulunya, lama banget aku mati. Tua banget nantinya kan ya. Kalau tua malah bisa menjadi beban anak-anak atau keluarganya. Kemudian Musa berpikir, baiklah aku memilih mati saja. Kalau itu merupakan hal terbaik untukku dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku punya permintaan. Tahukah apa permintaannya itu? Tahukah teman-teman? Apa? Wafatkan aku sejauh lemparan batu dari Baitul Maqdis. Impian Musa bisa masuk ke Baitul Maqdis, tapi sudah 40 tahun bersama orang Yahudi, terkatung-katung, terlunta-lunta, berputar-putar di kawasan Gurun Sinai. Sebenarnya bisa masuk ke gerbang itu, tapi kenapa? Karena orang-orang Yahudi tidak mau berjuang dengan Musa. Maunya Musa berperang lawan suku Amalik atau Kan'aniyun, lalu mereka tinggal enak masuk aja. Terpesona, aku terpesona. Enak aja mau begitu. Musa tidak mau, kemudian terlunta-lunta mereka karena tidak mau berjuang masuk ke kawasan Baitul Maqdis yang amat luas itu. Ya, meliputi sebagian Turki, negeri Syam, Yordan, Palestina, Suriah, Lebanon, dan sebagian dari kawasan Mesir, sampai sebagian kawasan lautnya. Luas banget kan? Kemudian Musa berjalan bersama pengikutnya dan kemudian diwafatkan di dekat kawasan Baitul Maqdis. Sudah makin dekat nih perjuangan mereka melawan orang-orang Jababirah, Amalik yang gagah gede-gede itu, kejam dan bengis. Nah, Musa telah wafat, kawan-kawan semuanya. Musa kemudian dilanjutkan perjuangannya oleh muridnya bernama Yusha bin Nun. Dan Yusha bin Nun ini disepakati oleh mereka memiliki sifat kenabian dan Allah mengangkat sebagai nabi memang. Nah, kawan-kawan semuanya, Yusha bin Nun ini adalah nabi yang disebutkan, pemuda disebutkan dalam Al-Quran Al-Kahfi 60 tadi menurut sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Beliau menyatakan Yusha lah yang dimaksud dengan wa idh qala Musa li fatahu. Dan ketika Musa bilang kepada pemudanya, pendampingnya itu, Ubay bin Ka'ab. Nah, teman-teman semuanya, ternyata kemudian Yusha bin Nun telah bersiap-siap untuk memimpin orang-orang Bani Israel memasuki Baitul Maqdis yang dijanjikan. Ia bina selama 70 tahun pemuda-pemudanya. Yang tua yang sudah susah diubah dengan iman, biarlah mereka tenggelam. Mereka tidak mau berjuang untuk memasuki Baitul Maqdis. Kembali tinggal di sana. Ya, ternyata teman-teman semuanya, kakak salah, bukan kembali. Kan belum pernah ke sana ya. Mereka bukan orang-orang Palestina, dari Mesir orang-orang Bani Israel ini ya. Kakak salah, tadi salah ucap ya. Mereka belum pernah tinggal di kawasan itu. Karena dikuasai oleh orang-orang yang bengis dari bangsa Jababirah. Setelah 70 tahun ia membina orang-orang muda yang akan diajak untuk membebaskan Baitul Maqdis, hingga suatu masa Yusha bin Nun bersiap-siap dengan pasukan besarnya. Sebelum masuk kawasan itu, ia bina keimanannya, percaya kuat yang sangat mendalam pada Allah Ta'ala. Ia memberikan syarat,
Yang sedang membangun rumah, mau pasang genting, tidak usah ikut. Yang baru saja menikah, tinggalkan pasukan ini. Jangan ikut. Yang memiliki lembu atau kambing yang bunting, hamil, jangan ikut. Yang masih punya keinginan dunia, jangan ikut. Disuruh menyingkir di kalangan pasukan mereka. Nggak fokus lah. Mikirin ternak, mikirin istri, mikirin rumah yang dibangun. Akhirnya mereka meninggalkan rombongan itu. Pasukan Yusak bin Nun itu. Yang lain di belakang nonton aja mereka ya. Yang dulu 600.000 orang ini sudah beranak pinak nih. Di kawasan Sinai. Lalu kemudian pasukan ini berangkat dalam waktu asar. Di dekat Baitul Maqdis. Menuju kepada kawasan Baitul Maqdis. Mereka sudah sering perang dengan Jabiroh, kadang menang, kadang kalah, tapi sering kalahnya ya. Karena orang Yahudi ini nggak taat sama pemimpinnya sih, nggak takwa sih, nggak soleh. Karena iman takwa itu adalah syarat turunnya pertolongan Allah. Kalau banyak maksiat tidak akan bisa menang. Maksiat penyebab batalnya pertolongan Allah. Sehingga ketika malam Yusak berjalan di antara para pasukan yang sedang istirahat. Rupanya ia menemukan ada sebuah tenda di mana salah seorang prajuritnya berbuat maksiat. Kakak nggak tahu maksiat apa itu. Yang jelas hukumannya adalah hukuman berat ya. Ini jinayat berat. Oleh Yusak bin Nun kemudian orangnya gagah gede tuh teman-teman semuanya. Yusak ini ya yang sangat cinta pada Baitul Maqdis seperti Musa. Kemudian dia menghukum orang itu dengan ditombak. Kemudian tombaknya berikut orangnya diangkat dengan satu tangan. Kuat banget Yusak ya kan. Ya Allah, inilah orang yang bermaksiat kepadamu. Yang menjadikan kami gagal mendapatkan Baitul Maqdis. Saksikan ya Allah. Dibuanglah mayat orang yang maksiat tadi. Nah kawan-kawan semuanya. Berangkatlah di waktu asar mereka menyerang kaum Amalik atau Kananiun atau masyarakat Jababiroh tadi. Bertempur dengan sangat keras. Bertempur dengan sangat gigih. Nah, kawan-kawan semuanya, ingat. Ada peraturan untuk tidak berperang dalam Islam itu ya. Di musim-musim bulan suci misalnya ya. Zaman dulu juga iya. Yusak bin Nun juga iya. Yusak juga iya. Tidak boleh berperang ketika sudah tenggelam matahari. Gak boleh perang ya. Maka ini adalah kalau kelewat besok ya bisa kalah. Harus hari ini perintah untuk mengalahkan bangsa Kananiun. Oh, Nabi Yusak kemudian bersiap pasukannya. Dan ketika terjadi sore akan menjadi malam, sunset ya. Ia berdoa pada Allah untuk ditunda perjalanan matahari menjadi malam. Ia berkata kepada matahari, wahai matahari, engkau diperintahkan Allah untuk tenggelam. Tapi aku diperintahkan Allah untuk mengalahkan orang-orang Jababiroh itu sebelum malam tiba. Kuperintahkan kau untuk berhenti dan tidak menjadi malam. Aneh kan permintaannya? Aneh kan? Tetapi ini Nabi yang kemudian diijabah oleh Allah. Matahari tertahan, tidaklah matahari pernah berhenti kawan-kawan, melainkan atas perintah dan doa Yusak bin Nun. Berhenti tuh matahari, jadi sore nggak malam-malam. Yang mau tidur, yang mau capek istirahat, lo gimana nggak malam-malam juga? Kalau sekarang kalau nggak malam-malam piye kuwi ya? Kamu puasa lah, kamu puasa. Sekarang jam 4 sore. Tapi jam 4 terus gak jalan waktunya. Kira-kira gimana? Puasanya sampai kapan bukanya? Ayo, bingung gak? Ya orang-orang Kananiun Amalik bingung juga. Ya, tapi Nabi Yusak tidak bingung. Pasukannya semakin yakin bahwa perjuangan mereka diridhoi Allah SWT. Kemenangan yang diimpikan Musa alaihissalam sudah diambang mata. Nah, bergerak pasukan ini. Allahu Akbar, maju, ya, diayunkan pedang, dilesatkan panah, dilemparkan lembing-lembing, kemudian saling beradu antara perisai dengan pedang, ding, 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 ding. Kemudian
pukulan, tendangan, ya, bantingan terjadi antara pasukan Yusha bin Nun, pasukan orang-orang beriman bertakwa itu melawan orang-orang Jababiroh yang bengis, kejam dan sombong di bawah matahari yang terhenti karena doa dan perintah Yusha bin Nun. Nah, kawan-kawan semuanya, peperangan berlanjut, ya. Dan karena Allah yang memberikan pertolongan pasti menang. Ya, kalau orang Islam punya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kafir gak punya takbir. Kalau Islam artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Musuh mah kecil, senjatanya mah kecil, ya. Kekuatan mereka kecil, jumlah mereka kecil. Karena kita punya Allah. Allah yang Maha Besar. Nah, peperangan terjadi. Allahu Akbar. Belah bahasa mereka. Kalau mereka musuhnya gimana? Paling hanya ngucap ole, 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 Allahu Akbar. Ole, 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 ole. Tanpa roh, tanpa semangat, tanpa jiwa penuh keyakinan. Bertempurlah orang-orang yang beriman ini melawan orang-orang yang tidak beriman dari suku bangsa Amalek. Menang. Menang dan menang setelah semua syarat kemenangan terpenuhi. Iman, takwa, fokus pada perjuangan, dan tidak bermaksiat. Yusha bin Nun menunjukkan kemenangan yang gilang gemilang di hadapan sejarah yang mencatatnya. Nah, kawan-kawan semuanya, Yusha bin Nun, murid Nabi Musa alaihissalam, telah menunjukkan kecintaan yang besar kepada Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan, Baitul Maqdis yang sangat luas itu. Di Baitul Maqdis ada negeri Syam. Di dalam negeri Syam ada kawasan Palestina. Di dalam Palestina itu ada kota namanya Yerusalem. Di Yerusalem ada sebuah masjid yang kita cintai, namanya adalah Masjidil Aqsa, yang merupakan pusat dakwah para nabi. 19 nabi dan rasul pernah lahirkan di kawasan itu, dilahirkan di sana dan bermarkas dakwah di dalamnya. 9 nabi yang tidak lahir di sana semuanya diperjalankan oleh Allah ke tempat itu, termasuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Isra Mi'raj kan, berangkat Nabi menuju Taibah. Isra'nya ini. Lalu sang Nabi menuju Madian. Lalu Tursina dan Baitul Lahmi dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ketemu langit satu Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, yang tertinggi Nabi Ibrahim. Habis kita sholat, Nabi turun kembali ke Al-Aqsa, memimpin sholat para ruh Nabi dan para malaikat. Penuh tuh. 14 hektar kawasan Al-Aqsa penuh dengan ruh para nabi dan rasul. Makanya Nabi sebagai Sayyidul Anbiya Mursalin. Hari itu Nabi mendapat amanah untuk bebaskan Masjidil Aqsa. Sehingga Rasulullah ketika beliau pulang, tidaklah beliau tidur pejam mata. Melainkan setelah mengucapkan, membaca doa-doa, di antaranya adalah Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, tidak tidur Nabi Muhammad melainkan setelah membaca surah Al-Isra atau surat Bani Israel. Nah, kawan-kawan semuanya, laksanakan ya. Ini sunnah Nabi, minimal 1 ayat dari surat Al-Isra yang panjang itu. Nah, kawan-kawan semuanya, menanglah Yusha bin Nun. Karena kecintaan yang sangat besar, keimanan yang menyala-nyala, dan tidak bermaksiat ketika membebaskan Al-Aqsa, Baitul Maqdis yang amat luas itu. Lalu bagaimana ia menata kehidupan masyarakatnya? Kemudian ia pilih para hakim-hakim. Ditunjuk dari orang-orang terbaik dari 12 suku Bani Israel.
hakim-hakim itu yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum Allah Taurat di kalangan kelompok mereka. Dikenal dengan 12 mudiriyat, orang-orang Bani Israel. Nah ini ternyata ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan salah seorang yang menonjol adalah dalam sejarah bernama Syam'un al-Ghazi. Syam'un al-Ghazi ini itu loh yang dikenal dengan cerita cerita Samson. Nah, Samson itu ternyata adalah salah seorang hakim yang diangkat Nabi Yusha bin Nun memimpin kaumnya dengan kitab Taurat, ya. Meskipun kemudian dia dikhianati umatnya, kemudian hingga ia ditangkap oleh penjajah bangsa Israel, dan kemudian Allah kembalikan kekuatannya dan ia hentakkan istana, tiang-tiang penyangga istana yang digunakan mengikat badannya. Hancur dulu kota itu, dan kemudian setelah hancur istananya, mereka semuanya mati. Siapa dia? Sam'un al-Ghazi, yang merupakan salah seorang hakim yang diangkat oleh Yusha bin Nun. Dengan kata lain, Syam'un al-Ghazi adalah murid dari Yusha bin Nun. Yusha murid dari Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam murid dari Khidir alaihissalam. Ada kisah perjalanannya begitu ya. Meskipun Musa nggak begitu lama dengan Khidir alaihissalam. Kalau kalian kepo nih, ingin tahu lebih lanjut, silahkan cari hadis tentang seorang laki-laki yang membuat Nabi kesengsem. Nabi Muhammad tuh ya, pernah satu hari beliau senyum-senyum sendiri loh. Iya, dapatnya ada Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman, ada lagi Abu Bishir, Usaid bin Khudair, kumpul semuanya nih, Sa'ad bin Mu'adz ya, sedang kumpul nih. Tapi Nabi senyum-senyum sendiri. Senyumnya manis banget Nabi itu. Kalau senyum, orang lihat ikut senyum. Nabi ketawa ikut ketawa. Karena kalau Nabi bahagia, mereka terasa ikut bahagia, kesetrum gitu. Nah, apa yang terjadi? Nabi bertanya, ya Rasul, kenapa kok senyum-senyum sih? Nabi Muhammad bilang, aku dibukakan gambaran hari kiamat tiba. Terus, aku lihat umatku paling banyak. Kita akan masuk surga bersama-sama. Dari berada surga menuju ke dalam surga ada pintu-pintu. Tapi di dekatku ada Nabi yang sendirian nggak punya umat. Nabi sendiri nggak punya umat. Hanya berangkat ke surga sendirian dengan pedang di tangannya. Pedangnya apa teman-teman? Antik loh. Tenan. Pedangnya antik. Terbuat dari rahang onta. Rahang onta udah mati. Rahangnya itu jadi pedang. Jadi pedang sekaligus atau mukul ya. Tapi ratusan ribuan tentara Romawi hancur, lebur, lari ketakutan. Kenapa? Laki-laki ini adalah laki perkasa yang bernama Syam'un al-Ghazi, murid dari Yusha bin Nun, yang ibadahnya malam hari dan jihadnya di siang hari selama 1000 bulan, 83 tahun. Nabi bersabda, orang muslim di bulan Ramadan yang menemukan Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan, ia akan menemui kualitas ibadah setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun seperti Sam'un al-Ghazi, muridnya Yusha bin Nun tadi. Meskipun masih belia, itikaf ya. Itikaf ya. Banyak orang ke masjid kita itikaf. Tapi kalau kita nggak itikaf, eman-eman, sayang ya. Semoga kita dapat pahala ibadah 1000 bulan seperti Syam'un al-Ghazi, murid dari Yusha bin Nun, sang pembebas pertama Baitul Maqdis. Takbir. Demikian kisah Kak Bimo. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Ada salah dan kurang, mohon dimaafkan, dan selamat menggapai malam 1000 bulan. Malam ini jangan tidur sebelum baca surah Al-Isra, karena cinta kita kepada Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan,